Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di saat ini, di kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan dampak perputaran kas perputaran piutang dan jumlah nasabah kredit yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sergio Ben Harlen Hatu. Yang pasti proses pembuatan video ini yaitu proses pembuatan untuk menjelaskan materi yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pasti yang pertama adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen, dan yang kedua yang mungkin menambah wawasan kita terkait dengan dampak perputaran kas atau perputaran piutang dan jumlah nasabah kredit yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk itu saya mohon semuanya dapat menyimak baik. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menyimpulkan bahwa tingkat perputaran kas, perputaran piutang dan jumlah nasabah kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada LPD Kecamatan Negara. Secara logika, dengan meningkatnya tingkat perputaran kas, perputaran piutang yang semakin tinggi dan didukung dengan jumlah nasabah kredit yang bertambah, maka peluang LPD memperoleh laba usaha akan semakin besar. Dengan mengefisienkan perputaran kas dan mengoptimalkan pengelolaan perputaran piutang, maka akan dapat meminimalisir kas yang menganggur dengan cara menyalurkan kredit kepada nasabah, karena pendapatan LPD yang paling besar didapat dari bunga kredit yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran kas, perputaran piutang dan jumlah nasabah kredit secara bersama-sama berperan dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada LPD di Kecamatan Negara tahun 2016 sampai 2018. Tingkat perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada LPD Kecamatan Negara tahun 2016 sampai 2018. Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin baik. Berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya, maka keuntungan yang diperoleh oleh LPD tersebut akan semakin besar. Dengan memutar kas LPD tersebut dengan cara menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan kredit, maka semakin sedikit kas yang mengendap atau menganggur, maka profitabilitas yang diperoleh akan semakin meningkat. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu tentang dampak dari perputaran piutang. Jadi perputaran piutang ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Negara. Piutang dalam LPD akan terus berputar. Perputaran piutang yang terjadi dapat menunjukkan beberapa kali piutang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih dan dapat dikembalikan ke kas LPD tersebut. Jadi semakin besar proporsi piutang dari penyaluran kredit yang dilakukan, maka akan diikuti dengan peningkatan laba yang diperoleh dari bunga kredit yang dibayarkan dari nasabah, sehingga akan meningkatkan profitabilitas. Jadi di sini jenis kredit yang ditawarkan dari LPD Kecamatan Negara diantaranya seperti yang pertama, itu ada kredit modal kerja. Yang kedua itu ada kredit investasi, dan yang ketiga itu kredit konsumtif, dan yang poin yang berikut yaitu kredit kendaraan. Jadi di sini perbedaan jenis kredit karena fungsi kegunaannya. Kredit tersebut untuk apa, maka bunga masing-masing kredit berbeda juga. Sehingga apabila pengelolaan utang atau piutang LPD tersebut dapat dioptimalkan,
maka profitabilitas LPD yang diperoleh dari bunga pinjaman tersebut akan meningkat juga. Dan yang berikut yaitu tentang jumlah nasabah kredit, maksudnya seperti pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari jumlah nasabah kredit. Jadi jumlah nasabah kredit di sini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada LPD Kecamatan Negara tahun 2016 sampai 2018. Tidak signifikannya ini terjadi karena jumlah nasabah kredit yang diukur dari jumlah nasabah kredit tahun 2016 sampai 2018 pada LPD Kecamatan Negara tidak stabil. Beberapa LPD pada Kecamatan Negara mengalami kenaikan jumlah nasabah kreditnya, lalu kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah nasabah kredit dibarengi dengan semakin banyaknya nasabah yang tidak membayar kreditnya sesuai waktu yang telah ditentukan, atau lebih parahnya sering dikenal dengan sebutan kredit macet. Jadi yang diperoleh oleh LPD tersebut yaitu beban kerugian yang ditanggung oleh LPD karena adanya kredit macet tersebut yang akan mengurangi profitabilitas LPD tersebut. Jadi di sini yang harus diperlukan LPD yaitu penerapan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Yang pertama yaitu ada karakter, ada kapasitas, ada kapital, ada kolateral dan kondisi. Sedangkan ada juga poin yang berikut yaitu 7P, terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection. Sehingga hal ini diharapkan mampu mengurangi nasabah kredit yang bermasalah pada LPD tersebut. Jadi hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi LPD dan meningkatkan profitabilitas sehubungan dengan upaya yang telah dilakukan. Sehingga LPD perlu memperhatikan tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit secara tepat guna supaya laba yang akan diperoleh semakin besar. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada LPD sehingga hasilnya dapat menggeneralisasi jenis sektor lain yang hampir sama seperti koperasi dan perbankan karena adanya kesamaan kondisi industri. Jadi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis sektor lain dengan menambahkan variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan materi yang sudah saya bawakan di kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang tidak sesuai, saya minta maaf. Dan akhir kata saya sangat berterima kasih dan mungkin kita akan jumpa di lain waktu lagi.